Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada hormat jajaran penasihat Takmir Masjid As-Salafi Malang Tengah, khususnya Al-Mukarram Pak Kiai Haji Mustafa, Al-Mukarram Bapak Kiai Nur Samsi, Bapak Kiai Masud Dasam, Bapak Kiai Samsul Ni'am, serta seluruh jajaran pengurus takmir Masjid As-Salafi Mayong Tengah, baik pengurus harian maupun sekretaris bidang, pengurus remaja Masjid As-Salafi Mayong Tengah yang sangat saya banggakan, yang saya hormati, segenap panitia peringatan Haul Masal dan Halal Bihalal untuk tahun 1442 Hijriah Masjid As-Salafi Mayong Tengah. Alhamdulillah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bermuajahah, bisa bersilaturahim di Serambi Masjid As-Salafi Mayong Tengah. Pertama dalam rangka silaturahim sekaligus murid-murid tentang salah satunya adalah kita sudah masuk di Asyrul Awakhir, 10 yang terakhir dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini kebetulan turunnya Lailatul Qadar. Amin. Mudah-mudahan demikian. Ya. Amin. Kita di tempat lain mungkin pada saat ini malam ya. Nah, kita siang. Nah, jadi mudah-mudahan malam ini pada saat ini kita kebetulan diturunkannya Lailatul Qadar, sehingga rapat kita sore hari ini diberi pahala oleh Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, yaitu diberikan pahala sebanyak 84 tahun. Mudah-mudahan demikian. Amin. Allahumma amin. Bapak-bapak serta saudara-saudara yang saya hormati, tidak terasa ya bahwa kita puasa ini sudah masuk di malam yang ke-23. Monggo ya Munawir. Jadi sudah masuk di hari yang ke-22, malam ke-23. Dan ini sudah istiqomah setiap bulan, setiap tahun kita adakan rapat dalam rangka pembentukan panitia Haul Masal dan Halal Bihalal. Itu biasanya ditempatkan pada Asyrul Awakhir, 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah sebagaimana tadi disampaikan oleh Yai Mustafa, kita masih bisa melakukan satu kegiatan secara istiqomah, kegiatan yang insya Allah banyak manfaat, baik untuk diri kita sendiri, kemudian untuk masyarakat, untuk umat, dan untuk syiar agama Allah, yaitu agama Islam, melalui kegiatan takmir Masjid As-Salafi Mayong Tengah. Dan alhamdulillah saya lihat banyak perkembangan di dalam bulan Ramadan untuk tahun ini. Banyak program-program yang dijalankan oleh takmir Masjid As-Salafi, mulai kegiatan kajian-kajian keagamaan ini berjalan lancar, baik ba'da asar, kemudian ba'da sholat subuh, kemudian kultum kuliah 7 menit, ba'da sholat tarawih dan lain sebagainya, serta ada kegiatan-kegiatan gerakan sedekah infak. Ini juga luar biasa di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian saya lihat imam-imam sholat tarawih, imam-imam sholat rawatib, para khotib ini banyak yang tidak bolos. Jadi banyak yang tidak bolos ya. Nah, banyak yang bolos. Jadi umumnya ada yang bolos itu melalui proses izin. Nah, berarti kan lebih bagus. Ada jadi izin pada badan daripada ngelonong nggak ada izin. Nah, ini alhamdulillah. Ini saya lihat ada perkembangan, dan juga pada bulan Ramadan ini banyak peningkatan sarana. Prinsipnya takmir Masjid As-Salafi berdasarkan kesepakatan rapat di awal sebelum Ramadan, bagaimana ibadah dalam bulan Ramadan bisa nyaman, bisa lebih khusyuk, sehingga sepakat pada saat itu AC harus bisa diaktifkan, AC harus bisa difungsikan. Alhamdulillah dengan berbagai macam pola cara akhirnya bantol setrum sehingga AC bisa difungsikan, walaupun belum bisa dilakukan secara maksimal.
khususnya untuk sholat Jumat ini nanti mau didiskusikan ini apa masalahnya, apa memang jamaah sholat Jumat itu banyak yang alergi dengan AC sehingga kalau pakai AC malah sakit. Nah, kalau itu lebih madorot ya nggak usah pakai AC. Tapi kalau memangnya, tapi saya lihat katanya sholat jamaah Isya terawih itu kok kalau AC-nya pas mati kok menjadi tidak nyaman. Ini berarti kan dengan adanya AC itu lebih nyaman. Nah, ini kan lebih nyaman. Nah, ini masalahnya apa kalau sholat Jumat kok tidak dipakai AC-nya? Berarti kan kita mubadir bandol setrum 1 juta. Ini mohon menjadi bahan diskusi kita bersama. Tapi kalau memangnya banyak jamaah yang apa? Sing alergi dengan AC ya nggak usah pakai AC, didol aja AC. Alergi perlu dilatih. Tapi jika langsung bukaan lalu sadi jadi. Makanya kemarin saya gini ya, wes mau aku harus berangkat lebih awal, saya kunci semua pintu, hanya lewat depan. Nah, ini biar terkulino, pakai AC menjadi nyaman. Jadi satu menjaga keamanan, biar nggak banyak pintu. Semuanya lewat pintu depan. Nah ini bapak-bapak ya, ini evaluasi saja evaluasi. Karena tadi masalah nasihat-nasihatnya sudah disampaikan oleh penasihat oleh Yai Mustafa. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita hadir di majelis ini sesuai yang disampaikan oleh Yai Mustafa, dan saya pernah membaca suatu hadis itu begini. Barang siapa yang datang ke masjid, datangnya ke masjid itu karena ia punya keinginan untuk mendapatkan kebaikan, untuk mencari kebaikan. Misalnya kados jenengan rawuh wonten ing saat menika kita rapat, diskusi bahas tentang kesaenan untuk kemakmuran masjid, untuk dakwah Islam. Ini berarti kan niat kita datang ke masjid ini untuk mencari kebaikan, untuk melakukan kebaikan, dan juga untuk bagaimana kita bisa berbuat baik dalam artian syiar agama Allah. Karena yang kita bahas nanti adalah kaitannya dengan kegiatan halal bihalal dan kaitannya kegiatan hol masal. Hol masal itu adalah kalau halal bihalalnya silaturahim dalam rangka ya sepuro-sepuroan di antara kita, karena kita sebagai makhluknya Allah tidak lepas dari makhluk kotor, tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari lupa. Karena kita dikatakan manusia itu ratusan mal insan illa yusyani. Jadi kita dikatakan manusia itu karena kita memiliki sifat lupa itu. Seandainya kita tidak punya sifat lupa, maka kita bukan dikatakan manusia. Karena punya sifat lupa, maka sudah barang tentu kita punya kesalahan. Kita punya kesalahan di antara kita. Maka melalui forum halal bihalal yang dilakukan oleh Tandar Masjid As-Salafi diharapkan ini bisa saling memaafkan. Di samping itu juga melaksanakan hadisnya Rasulullah, man ahabba ayyusadu lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi asalihi falyasir rahimahu. Jadi kalau kita ingin umur kita barokah, kalau tadi Yai Mustafa matur kalau umurnya sudah mencapai berapa sih? Ya, 57 ini. Berarti ini kalau saya Yai Mustafa, Yai Mas'uda, Yai Samsunia, Yai Muflid, ini sudah masa-masa usia transisi. Usia istilahnya apa ya? Ya, sekarang menunggu. Nah ini. Tapi kalau Yai Nur Samsi, Yai Munawir kan sudah 60 oleh bonus. Dada ini sudah melewati itu. Gitu. Kalau saya, kalau Pak Haji Sumarto ini bonus ya. Sajane rabi mana ora apa-apa. Bonus. Jadi, nah ini kalau saya ini masa-masa transisi ini ya ini, karena kalau mengingat usianya Rasulullah kan 63. Nah ini kalau saya sudah 57, Pak Mas Uda sama. Kalau saya Pak Uda, Mustafa, saya ini sama. Ini setara sama ini. Iya. Jadi sak jagungan apa lho? Sak jagungan. Jadi sak jagungan. Ya.
Ini oleh karena itu ini bagaimana nanti acara silaturahim melalui hal bisa kemas dengan baik. Kemudian masalnya ini juga banyak manfaatnya karena saya yakin ahli kubur kita ini semuanya menunggu kapan yo dino anakku, putuku, buyutku, mbahku, canggaku, foto kumpul kirim donga. Kabeh kula yakin kabeh ku arep-arep dongane kula panjenengan sedaya niki. Oleh karena itu melalui kader-kader masjid ini bagaimana kegiatan halal bihalal dan kolmasal ke depan itu lebih sukses. Kalau rata-rata biasanya secara materi itu dapatnya ya kisaran 56 sampai 64 kisaran secara materi. Harapan saya dalam masa pandemi yang kedua, 2 tahun yang kedua ini, kalau kemarin masih masa pandemi yang lebih parah kemarin enggak, tapi kita masih tetap melaksanakan dan juga alhamdulillah walaupun dalam masa pandemi pada saat itu kita waktu itu berprasangka bahwa paling enggak oleh, ternyata ya bisa oleh di atas 50-an lebih. Nah, harapan kita untuk tahun ini lebih banyak. Harapan kita lebih banyak sehingga kita masuk dalam hadis Rasulullah orang-orang yang beruntung bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Harapan kita seperti itu dan mudah-mudahan melalui forum ini kita semua yang selalu mencurahkan tenaga pikiran kita untuk pemakmuran masjid sebagaimana kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa cara memakmurkan masjid itu ada 2. Pertama yaitu secara fisik, memakmurkan secara fisik. Alhamdulillah bangunan-bangunan ini tidak pernah berhenti. Dan tadi sampai saat ini kita teruskan gawe para sesepuh mboten oleh golek bantuan melalui proposal pemerintah. Umpamanya kok oleh kula yang Mustafa, yang Munawir, Pak Uda, Pak Yamunam buat proposal ini terlalu mudah, Pak. Ya. Golek 1 miliar itu loh, pisor. Berapa miliar bisa kita tawar? Iya, tapi nggak berani kita nggak berani karena itu amanahnya wasiate para sesepuh masjid asalnya mayong tengah. Jadi paling kalau eling-eling pokoknya wong mayong ki sugih-sugih lapo wae dana kanggo masjid kok golek metu maksudnya sampai gawe proposal lah golek partai-partai politik ngoten niku Pak gitu. Soale kula kuwatir kemane danai PDI melebur ini. Nah, dari itu ya PDI njaluk waktu kampanye. PKB melebur ini. Ngono malah lu lihat pan, lu pan-panan di ngaruh kono nah betul. Ulama. Lah ini makanya itu kita tolak semua pokoknya bismillah. Pokoknya kula optimis, kula husnudzon pilih wong mayong tengah iki otot kawat balung mesi. Duitnya agak kuat, insya Allah sampai kepingin bangun apa wae Masjid As-Salafi keturutan. Ya Mas Yudan cita-cita bangun menara, mbok situ, mbok limo. Ya, itu menara. Optimis, wah insya Allah jangan sampai punya pikiran begitu. Allah itu sogi, ya kudu optimis dan saya yakin bisa. Nah, untuk program ke depan itu plafon. Masjid hari itu satu sang kalau kanggo speaker itu kayak selawan speaker itu, jangan main-main. Biasa dorong sip itu saja. Dorong sip. Saya dorong ono masjid daerah kene nek kanggo ngene selawe jutaan dorong ono. Ke masjid mayang tengah, mulane kudu sip. Harus sip. Nah, kapan wis sip? Cek gak akan sing utek-utek, tak jaluk kuncine. Tak cekel. Gak ada ruang utek-utek. Nah, ayo. Nah, wis kowe. Mosok bedikan bro. Jerene Pak Udah haram. Saking anut. Nek Pak Aslak ini. Ki, ngapa tak benar men ya berubah maneh sing ngono. Pas kapok tak nyetel. Mosok ngono rek aku. Sing apik didotos apike mari ngono dikunci kali off on ngono wae off on
sing butuh apa-apa galakno ketua takmir. Ya ngono risani ngono. Cek mboten anggar wong nyetel kepengin soalnya kuping iki mboten sami, Pak. Kupinge sakula kali kupinge Asrori itu beda. Menurut kula enak, tapi Asrori gak enak. Mulane sing dhewe pedoman kuping umum. Aja kupinge dhewe. Nggih, mulane niku mangke delokno pakar-pakar sebagian ahli operator niku enak. Iku ngoten mawon. Jadi mari betul-betul kita sukseskan halal bihalal dan kol masal. Mudah-mudahan saya yakin dengan gerakan anak-anak muda ini lebih sukses di depan. Terus alhamdulillah saat ini ketua Nurrofi, gitu. Ketua Nurrofi anak-anak muda semua. Sekretarisnya Asrori, bendarai Khairul, dibantu dengan kawan-kawan yang muda-muda. Sing tua-tua ngamini, gitu. Ngamini maksudnya ya, aja sampai tinggal sing tua-tua, sing nom-nom iki ngono. Sebab pada suatu saat ya sampai ini sing megang dadi takmir masjid As-Salafi mongso ketua takmir seumur hidup. Oh, ya. Monggo tak seumur hidup iki wis pira periode ya jane ya. Perlu diganti ya diganti, ngono ya. Perlu diganti sing wis wayahe ya entek. Periode apa, Pak? Mei. Mei depan. Ya Mei ini sekarang. Oh iya. Jadi itu nanti kalau waktunya pergantian diganti sing nom gitu. Saya itu sudah berapa Wah, ya sekarang hitungannya ya. Lanjutan Pak. Jadi Pak Fauzi kalau Pak Rusam sih. Iya, jadi kok ngomong diri salah ya Pak Mudin. Mana saya Pak? Wes muga-muga apa yang kita lakukan barokah manfaati ngoten Bapak Ibu ya. Kapan nek saged kula aturaken ya langsung di bisa waktu setengah jam. Ya. Ya wis setengah jam nanti di masa penantian mungkin ada saran-saran fatwa dari penasihat yang lainnya apa kekurangannya khususnya dalam bulan Ramadan tahun ini. Kemudian tentang Bapak ya, gerakan itu apa? Gerakan amplop. Gerakan amplop menjelang sholat Id itu sudah tetap dilakukan. Nih ya. Gerakan sholat Id amplopnya tetap dilakukan. Ini harapan saya biar jangan tetap. Saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.